Baik. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kita yang berkumpul pada saat ini Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Bahkan sampai saat ini kita sampai pada minggu pertama bulan 12. Dan mari persembahkan hidup kita kepada Tuhan, ibadah yang terbaik begitu. Sebab di kitab 1 Samuel dikatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi kita aminkan Bapak Ibu, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Dan mari kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, teman-teman. Ku hidup. Selalu di dalam
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan siap untuk datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu dan mengalami kuasa, bahwa kasih-Nya sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan siap menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Kita hidup saat ini Bapak Ibu dan teman-teman oleh karena kasih karunia. Pagi ini kita bisa bergerak, kita bisa melakukan aktivitas ini oleh karena kasih karunia Tuhan yang tiada batas di dalam hidup. Mari hayati dan mari syukuri nama. Mari responi apa yang terbaik yang kita terima dari Tuhan. Kasih yang sempurna hanya dari Dia. Mari kita bersyukur. Kasih yang sempurna
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku.
yang terlebih besar dalam kehidupan kami saat ini, yang datang kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan, kelegaan Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, kami yang datang saat ini Bapa, akan menunjukkan Bapa, bahkan mempersembahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang turut bekerja ya Bapa, terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami kemenangan Bapa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bahkan juga Bapa, ibadah kami terus kami persembahkan dan taruhkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah Engkau yang memimpinnya Tuhan dari awal sampai mengakhiri Bapa. Terlebih Bapa, Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Bapa, sehingga firman yang akan disampaikan bagi kami di tempat ini Bapa, bisa kami hidupi Bapa, dan bisa kami responi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami akan lebih bersorak lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Oke, baik. Puji Tuhan. Silakan tos kiri kananmu. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita nyatakan Bapak Ibu, Yesus bangkit. Bangkit juga nama Yesus. Kita bersyukur dia bangkit. Oh, kita akan Tuhan. Kita satu diselamatkan jiwa. Maka berikan Tuhan begitu. Mari serukan nama Tuhan dan berteguhan. Bangkit juga nama Yesus. Bangkit juga nama Yesus. Baju, nyatakan kuasanya.
Bapak Ibu, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala di tempat ini. Dan oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman, akan persembahkan yang terbaik dari Tuhan. Kepada petugas kami persilakan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, bahkan Bapak Ibu tidak mau bertobat ditebus, akan terhapus dosa. Mari kita siap beribadah kepada Tuhan, bahkan sebelum hati mempersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Tercurah darah Tuhan
kesempatan untuk bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini sebagai bukti kesungguhan kami, bukti kesungguhan hati kami untuk bertobat di hadapan-Mu Bapa. Dengan pertobatan kami juga sungguh percaya bahwa Engkau akan menghapus segala dosa-dosa kami ketika kami benar-benar mengambil keputusan untuk meninggalkan segala kehidupan lama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jika sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan, maka pakailah hamba-Mu ini Tuhan sebagai saluran berkat-Mu, dan persiapkanlah seluruh meja hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Sucikanlah seluruh hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi melawat kami akan bertumbuh dalam kehidupan kami dan akan membawa kami semakin lebih berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh-roh jahat yang tidak berasal daripada Tuhan yang ingin mengganggu kami usirkannya di dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari kehidupan kami, dan hanya kuasa darah Yesus saja berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan pagi hari ini kita kembali boleh beribadah di tempat ini. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan, ya. Dalam kondisi apapun kita tidak pernah terhalang untuk datang ke hadapan Tuhan, ya. Karena yang paling urgent itu adalah pertobatan. Dan pertobatan itu bisa dibuktikan ketika kita bisa membebaskan diri daripada berbagai halangan untuk bisa datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita dengan tema Jesus Christ our Savior, atau Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ya, ini kita sudah masuk dalam ke perayaan Natal, dan kita mulai juga akan menyampaikan firman Tuhan yang berbau tentang Yesus Kristus lahir dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus menebus kita sebagai Juru Selamat kita. Ya, dan kita tidak boleh pernah lupa itu. Esensi daripada kekristenan itu adalah ketika kita percaya bahwa Yesus itu telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Jesus Christ our Savior, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ya, kita baca dari Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10. Saya baca demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Puji Tuhan. Haleluya. Pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada saudara sekalian. Jikalau saudara meninggal hari ini, apakah saudara yakin masuk surga? Yakin. Sekali lagi, jika saudara meninggal hari ini, apakah saudara yakin masuk surga? Yakin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tapi keyakinan kita tidak hanya saja di bibir saudara sekalian. Hanya kita dan hanya Tuhan yang bisa menilai kualitas kerohanian kita, sehingga kita itu bisa layak masuk surga. Kemudian, seandainya saudara sampai di pintu gerbang surga dan Tuhan bertanya, mengapa engkau berani masuk surgaku? Apa jawaban kita? Kita udah mau masuk pintu surga ini. Nah, kata Tuhan, sebentar, saya mau tanya, mengapa engkau berani mau masuk surgaku? Apa jawaban kita? Kalau saya pribadi, jawaban saya, karena selama hidup saya Tuhan, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Selama hidup saya Tuhan, saya mau mengorbankan semua kepentingan pribadi saya dibandingkan dengan saya datang kepada Tuhan.
Selama hidup saya Tuhan, saya selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Itu kalau saya berani mengatakan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa jawaban saudara sekalian. Ya, hanya saudara yang bisa menjawab itu. Tapi jangan berikan jawaban yang tidak pernah saudara lakukan, karena nanti Tuhan akan membuka buku kehidupan itu. Oh ya, kamu bilang selama hidupmu kamu selalu taat kepadaku, setia kepadaku. Entar dulu, saya lihat dulu. Tapi kok tanggal sekian kamu bolong ya, nggak kelihatan. Loh, kok tanggal sekian kamu nggak ada ya? Berapa ini? Nah, dibandingkan kehadirannya, datang kepada Tuhannya dengan bolongnya, kok lebih banyak bolong? Masa Tuhan loh, kamu nggak bisa bohong. Saudaraku sekalian, di hadapan Tuhan satu pun tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ya, di hadapan Tuhan satu pun tidak ada yang bisa kita manipulasi. Karena di hadapan Tuhan itu semua terang benerang, semua ada catatannya. Namanya catatan di buku kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Arti keselamatan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia di sini adalah di dalam Yesus. Perhatikan ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Agama boleh banyak, saudaraku sekalian. Kepercayaan boleh banyak. Doktrin gereja boleh banyak. Doktrin keyakinan boleh banyak. Tapi firman Tuhan mengatakan di sini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia. Artinya selain di dalam Yesus Kristus. Silakan aja banyak agama di dunia ini. Silakan aja banyak kepercayaan. Silakan aja banyak doktrin yang mendoktrin ini, mendoktrin itu dan sebagainya. Tetapi hanya satu keselamatan itu adalah ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada satupun. Ya, selain daripada nama Yesus, tidak ada satu nama pun yang oleh Dia kita diselamatkan. Saudara sekalian, kita harus bangga loh sebenarnya. Kita ini harus bangga. Kenapa? Karena benar-benar kita memiliki Tuhan yang olehnya kita bisa diselamatkan. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu artinya dilepaskan dari segala hukuman atau murka Allah. Seharusnya kita ini semua ditimpakan hukuman, ya, ditimpakan hukuman oleh karena dosa-dosa kita. Dosa manusia itu tidak bisa terhitung lagi betapa besarnya, betapa banyaknya dan sebagainya. Nah, sebenarnya oleh karena dosa itu manusia ini tidak layak hidup. Oleh karena dosa itu manusia ini tidak layak mendapat keselamatan. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus, oleh karena kita di dalam Kristus, oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka segala hukuman itu kita diluputkan. Oleh karena pengorbanan Kristus, Dia mati, disalibkan, dikuburkan, dan oleh darahnya, cucuran darahnya, maka kita diluputkan dari semua hukuman. Seharusnya sebagai manusia berdosa, kita layak mendapat murka Allah yang besar, murka Allah yang berat. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, kita diluputkan. Saudaraku, apakah saudara bangga memiliki Yesus? Amin. Sekali lagi, apakah saudara bangga memiliki Yesus? Amin. Jangan sekali-kali terbersih dalam hati kita untuk mengecewakan Yesus. Jangan sekali-sekali terpintas dalam pikiran kita untuk meninggalkan Yesus. Karena bukan Tuhan Yesus yang rugi, tapi saudara-saudara yang rugi ketika engkau meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena pengorbanannya,
kita diluputkan dari hukuman. Oleh karena pengorbanannya, kita diluputkan dari murka Allah. Kemudian, oleh karena pengorbanannya juga, kita diluputkan dari kematian yang kekal. Semestinya manusia yang sudah berdosa, semestinya manusia yang sudah dililit oleh lumpur dosa, tidak mungkin mendapat keselamatan. Karena hanya ada dua tempat. Berbuat baik, tempatnya surga. Berbuat jahat, tempatnya neraka. Berbuat baik, hidup kekal. Berbuat jahat, kematian yang kekal. Nah, seharusnya kita sebagai manusia yang sudah penuh dengan dosa, seharusnya kita mengalami kematian yang kekal. Tetapi oleh karena kematian Yesus, oleh karena pengorbanannya, kita dibebaskan, kita diambil dari kematian itu, kita diluputkan, dan kita diberikan pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, maka tidak ada satupun manusia itu yang mau meninggalkan Yesus. Apalagi manusia yang mau menghina Yesus, apalagi yang mau menjelek-jelekan Yesus. Tidak ada satupun kalau dia paham tentang kebenaran ini. Nah, saya sangat sedih melihat di melihat di media sosial, melihat di YouTube dan sebagainya, ada orang-orang yang memang sangat benci dengan Yesus. Mereka tidak paham kebenaran. Mereka tidak paham bahwa keselamatan yang mereka nikmati saat ini itu adalah karena pengorbanan Yesus. Tapi tidak apa-apa. Memang Tuhan Yesus memberikan kebebasan kok. Itu namanya free will. Dia memberikan hak bebas. Siapapun silakan. Engkau yang mau berbuat jahat silakan. Yang mau berbuat baik silakan. Nanti pada akhirnya kita lihat, ya. Nanti akan dipisahkan, itu namanya kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Ketika kau berbuat jahat, dibawa ke sebagai kambing, ya udah, nanti tempatmu di bawah. Yang berbuat baik di sebelah kanan dibawa ke sebagai domba, tempatmu di atas. Sekarang Tuhan memberikan kebebasan, silakan saja. Yang mau mengecewakan Tuhan, yang mau berbuat jahat, yang mau mengkhianati Tuhan, apalagi mau meninggalkan Tuhan, silakan saja. Tuhan itu tidak pernah memaksa manusia untuk mengikut Dia. Ya, tinggal kesadaran kita. Bagaimana kita mengisi keselamatan kita. Karena ketika nanti Tuhan datang, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, kita juga tidak tahu kapan pengangkatan itu. Ketika itu terjadi, satupun manusia tidak ada yang bisa membela diri. Tapi kita orang-orang yang percaya di dalam Yesus, kita orang-orang yang setia kepada Yesus, setia beribadah, setia melayani Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, maka kita harus percaya kita akan diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang diberikan keselamatan itu kepada kita? Di Roma pasal 8 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa yang diberikan keselamatan itu kepada kita? Yaitu memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita merenungkan ayat ini kita boleh bayangkan bagaimana kalau Yesus itu telah berkorban buat kita. Bagaimana kalau Yesus itu membiarkan kita? Udah, kamu kan sudah berbuat dosa, urusanmu. Saya pastikan kita semua pasti akan selamat. Kita pasti semua binasa. Ketika Tuhan Yesus tidak peduli dengan kita, ketika Tuhan Yesus tidak mau berkorban bagi kita, maka saya pastikan manusia ini semua akan binasa. Tetapi oleh karena pengorbanan yang tadi saya katakan, maka dikatakan di sini memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Harusnya kita itu dihukum karena dosa kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Harusnya kita itu dihukum dalam maut, tapi kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Cari agama di dalam dunia ini. Mana agama di dunia ini yang Tuhan yang bisa hidup kembali? Enggak ada. Mana agama di dunia ini yang dewanya
sudah mati terus bisa hidup kembali, nggak ada. Hanya Tuhan orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebenarnya kebanggaan kita. Kalau kita memungkiri itu lagi, kalau kita tidak percaya lagi itu dengan keilahian Yesus, maka betapa malahnya kehidupan kita, saudara sekalian. Kita sudah dibukakan loh mata rohani kita dengan firman-firman disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ya. Kalau kita juga baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, maka terang benderang bahwa Yesus itu adalah hanya satu-satunya Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Kita sudah banyak belajar tentang kemah suci. Maka di situ pintu gerbang itu adalah Yesus. Siapa yang masuk dalam kemah itu menggambarkan kerajaan surga. Tanpa melalui pintu, maka dia adalah seorang pencuri. Artinya, siapa yang masuk ke surga tanpa melalui Yesus, berarti itu adalah pencuri. Dalam arti itu tidak akan mungkin terjadi. Tanpa Yesus, tidak akan mungkin seseorang pun masuk dalam surga. Hanya melalui Yesuslah semua orang bisa masuk ke dalam surga. Oleh pengorbanannya, kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari hukum dosa. Oleh pengorbanannya, kita dimerdekakan, kita bebaskan daripada hukuman. Saya sebagai pengikut Kristus, saya sungguh bangga memiliki Tuhan, memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena secara tidak langsung saya sudah diberikan keselamatan itu. Secara tidak langsung, maka keselamatan itu sudah menjadi milik kita semua. Tapi ketika saya meninggalkan Yesus, maka keselamatan itu juga akan tidak menjadi bagian saya. Bagian saya adalah maut. Bagian saya adalah kematian karena dosa. Bagaimana proses datangnya keselamatan itu? Bagaimana proses datangnya keselamatan itu? Apakah keselamatan itu datang tiba-tiba? Enggak. Keselamatan itu diawali dengan kasih Allah. Keselamatan yang diberikan kepada manusia itu adalah karena kasih Allah. Kalau Allah tidak mengasihi kita, maka keselamatan itu tidak akan mungkin datang dengan tiba-tiba. Tapi karena kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Karena Dia mengasihi dunia ini, artinya Dia mengasihi kita, maka Dialah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat bahwa keselamatan itu diawali dari kasih Allah. Maka setiap umat percaya, anak-anak Tuhan, jangan satupun yang tidak menghargai kasih Allah. Allah itu sudah begitu mengasihi kita, sudah mengangkat kita dari dosa, sudah memerdekakan kita dari kematian yang kekal, sehingga saat ini kita selamatkan. Dia mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus rela berkorban untuk keselamatan kita. Apakah kita tidak bisa mengorbankan kepentingan pribadi kita hanya untuk datang kepada Tuhan? Apakah kita tidak bisa mengorbankan kepentingan urusan kita sendiri hanya untuk memuliakan Tuhan? Apakah selalu itu menjadi alasan untuk datang kepada Tuhan, yaitu kepentingan pribadi kita? Aduh, nggak bisa, saya ada acara ini, saya ada acara itu, dan sebagainya. Bagaimana Tuhan dulu kalau Dia mengatakan, aduh sebentar ya, aku kayak nggak bisa ini, saya tidak bisa mengasihi dunia ini, saya tidak bisa berkorban nih, lagi banyak urusan. Aduh, saya nggak bisa turun ke dalam dunia nih, udah enak-enak di surga, ngapain saya turun ke dunia? Ngapain saya rela mati? Biarin aja manusia yang mati, orang dia sendiri yang buat dosa. Coba, kalau sampai Tuhan Yesus mengatakan itu bagaimana?
Kalau sampai Allah mengatakan demikian bagaimana? Tapi Allah tidak. Ya. Dia rela berkorban, mengorbankan hanya tunggal untuk keselamatan kita. Mari, saya mengetuk hati kita masing-masing. Apakah kita lebih menghargai korban Tuhan, korban Yesus, daripada lebih menghargai kepentingan pribadi kita sendiri? Ya, nanti kelihatan dari praktik kita sehari-hari. Dan ketika kita mengutamakan kepentingan pribadi kita, Tuhan tidak akan pernah bilang, ayo datang menyembah aku. Tuhan diam aja, karena Tuhan berikan hak bebas. Tapi nanti pada saat penampian, baru nanti Tuhan itu akan memilah-milah, memisah-misahkan. Oh, ini yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, sebelah kiri kamu. Oh, ini yang dulu selalu taat kepadaku, ayo sebelah kanan. Nah, saya berharap kita semua di sini semua ditaruh di sebelah kanan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua di sini sebagai domba-domba. Amin. Amin. Mari saudaraku sekalian, tetap semangat melayani Tuhan. Ya, apapun itu jangan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Apa langkah-langkah untuk menerima keselamatan, saudaraku sekalian? Ya, tentunya beberapa langkah-langkah itu adalah kita baca dulu, kita dasari dulu dengan firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini ya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Lihat yang sudah saya warnai merah. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi bukan hanya mengaku dengan mulut saja, tapi percaya juga dalam hati. Dan ditambahkan lagi sebenarnya praktek firman Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Banyak yang mengatakan, saya sudah percaya kepada Yesus kok, apalagi? Saya sudah datang beribadah kok, apalagi? Ingat, ada lagi praktek firman Tuhan. Jadilah semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka itulah yang akan mendapatkan keselamatan. Ya. Inilah merupakan syahadat Kristen. Kalau Islam itu, Muslim itu mereka punya syahadat sendiri. Ya, mereka ada sebutan-sebutannya. Kalau kita syahadatnya ini. Apa syahadat orang Kristen? Ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus sebenarnya suruh mengucapkan ini. Kamu percaya kepada Yesus? Kamu percaya kepada Yesus? Maka katakanlah ayat ini. Maka demikian kamu sah menjadi pengikut Kristus. Nanti ditindaklanjutin dengan mungkin baptisan dan sebagainya. Tapi ini awal. Ya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka dia tidak akan pernah berani mengucapkan kata ini. Dia tidak akan pernah berani mengucapkan ayat ini. Hanya yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dan ditambah lagi melakukan firman Tuhan, itulah yang diselamatkan. Puji Tuhan. Langkah-langkah untuk menerima keselamatan itu lagi pertama, kesadaran akan dosa. Waktu khotbah di depan ini 2 minggu yang lalu saya mengatakan, ya, do it now. Kerjakan sekarang. Apa yang kita kerjakan sekarang? Pertobatan. Bagaimana kita bisa bertobat? Sadar akan dosa. Ketika kita menyadari dosa kita, maka kita pasti akan segera bertobat. Kenapa? Saya mengatakan kemarin bahwa kita tidak tahu kapan akhir daripada hidup kita. Kematian itu datang seperti pencuri. Bisa sekarang, bisa sebentar lagi, bisa besok, bisa lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita tidak tahu. Maka kita harus tetap bersiap-siap. Oleh karena itu, segera bertobat. Nah, pertobatan itu diawali dengan sadar akan dosa. Nah, inilah langkah-langkah untuk menerima keselamatan itu. Kita dulu sadar akan dosa-dosa kita. Kemudian
pengertian akan Yesus sebagai juru selamat. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita harus percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kalau kita tidak yakin kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kita juga mungkin tidak akan merasa pertobatan itu hal yang segera dikerjakan. Pengertian kita akan Yesus sebagai juru selamat, harus percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa masuk surga. Hanya adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita harus percaya itu, saudara sekalian. Kalau kita percaya itu, maka saya percaya kita ini semua akan semangat untuk bertobat, akan semangat untuk meninggalkan kehidupan yang lama, akan semangat untuk meninggalkan kedagingan itu, akan semangat untuk memikul salib. Memikul salib, yaitu akan semangat untuk menjaga hubungan yang selalu baik dengan sesama kita, dan lebih-lebih menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah yang harus kita bawa setiap hari. Ketika kita ada masalah dengan orang lain kita, kalau dia tidak mau memaafkan, ya udahlah, kita yang harus memaafkan dia. Itulah salib yang harus kita bawa setiap hari. Ya. Kemudian pertobatan tadi saya katakan, ya. Sadar akan dosa, ya. Yakin percaya Yesus sebagai Tuhan juru selamat, dan ketika itu pertobatan. Jangan jadi Kristen tomat. Ya, saya sampaikan Kristen tomat itu, ya, hari Minggu itu tobat, dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kumat. Ketika dalam gereja tobat semua. Tuhan, Engkau baik Tuhan, hanyalah Engkau juru selamat Tuhan. Ada yang nyakiti dalam gereja, oh ya terima kasih, saya maafkan kamu. Ya, biarlah kasih Tuhan menyertai kamu. Oh, orang benar banget kalau dalam gereja. Ya. Mungkin sehari ini bisa jaga, oh hari ini hari kudus. Ya, tobat saya hari ini. Mulai hari Senin, wah ini hari Senin kita mulai lagi. Nah, kita perhitungan lagi, mulai lagi. Ya. Jangan coba-coba singgung dia. Jangan coba-coba lukai hatinya. Oh, dia lebih ngamuk, dia lebih jahat. Makanya disebut dengan Kristen tomat. Nah, hari Minggu tobat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kuman. Siapa yang Kristen tobat di sini? Kristen tobat? Siapa? Saya juga Kristen tobat. Yang Kristen tobat? Kalau ngaku itu susah ya. Kalau ngaku itu susah. Pernah dikatakan tadi, langkah-langkah itu apa? Mengaku dengan mulutmu. Itu sebenarnya loh. Tapi jujur juga kadang-kadang juga saya itu dari Kristen tomat. Kadang-kadang loh, saya ngaku itu. Saya tidak mau bilang bahwa saya inilah Kristen yang tobat terus. Ya, terkadang dalam seharian itu ada aja yang memancing emosi kita. Ya. Tapi ada juga mengatakan begini, ya jangan membalas yang tidak baik dengan yang tidak baik, tapi harus balas dengan yang baik. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Kalau pipi kanan ditampar, berikan. Kalau dua-duanya ditampar, gigit katanya. Nah, saudaraku sekalian, terkadang kita ini hanya bisa menasihati orang lain, ya. Terkadang kita ini hanya bisa menasihati orang lain, tapi untuk praktek itu yang susah. Ya, terpenting di sini adalah praktek firman Tuhan. Bertobatlah dari hal-hal yang demikian. Bertobatlah dari sifat-sifat keduniawianmu. Bertobatlah dari sifat-sifat lamamu. Nah, inilah langkah-langkah untuk menerima keselamatan. Sekarang orang itu melihat dari sikap kita, dari tindakan kita. Kita tidak perlu berkoar-koar di luar sana untuk memberitakan keselamatan, Injil keselamatan, bahwa Yesus itu adalah baik. Tidak perlu sebenarnya. Iya, kalau di antara kita sama seiman boleh. Tapi kalau di luar yang seiman dengan kita, cukup dengan tindakan dan perbuatan. Bagaimana kita menjadi orang yang sabar? Bagaimana kita menjadi orang yang bisa mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan kita? Kehidupan asli kita terlihat ketika kita berada di luar. Kehidupan juga asli kita itu terlihat ketika kita dalam kesulitan. Coba perhatikan ya. Ketika kita dalam kesulitan, maka disitulah terlihat sifat asli kita.
Tapi kalau misalnya kita baik-baik saja, mulus-mulus saja, ya mungkin tidak begitu terlihat sifat asli kita, kelihatan baik semua. Banyak uang, kemudian tidak ada masalah, semua mulus-mulus saja, kelihatan kita baik-baik saja. Tapi coba ketika engkau di padang gurun, tahu di padang gurun, ketika kehidupanmu sedang sulit, ekonomi sulit, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, apalagi dalam pekerjaan tentu disitulah terlihat sifat asli kita. Apakah engkau masih sabar? Ketika dalam pekerjaan engkau dibohongi sama teman-teman, ketika dalam pekerjaan kamu difitnah, apakah masih sabar? Halo? Apakah masih sabar? Amin. Makanya banyak yang tiba-tiba kita dengar, loh, saya tahu orang ini baik-baik loh, rajin ke gereja, loh kok tiba-tiba di sana berantem, loh kok tiba-tiba saya dengar di sana membunuh, loh kok tiba-tiba nyopet. Kenapa? Karena dia tidak kuat menghadapi kesulitan hidup. Makanya tadi saya katakan, sifat asli kita itu terlihat ketika kita menghadapi suasana kesulitan. Sifat kehidupan kita terlihat ketika kita di padang gurun. Padang gurun itu kan gersang, ya, gersang, panas, tidak ada apa-apa. Ketika kita di tempat sana, ya, panas, suasananya panas, lapar, haus. Terus ada lagi yang datang, ngapain? Panas ya? Dah. Ngamuk tuh, kurang ajar, bukannya ngasih minum, bukannya ngasih makan, udah tahu juga di sini lagi susah, masih ngeledek. Mulailah keluar aslinya di situ. Lihat ya, ke arah mana kamu? Ya saya kejar kamu nanti. Mulai timbul. Kata iblis, iya benar tuh, kejar aja kejar. Ada pisau nggak? Bunuh dia. Iblis suka ngipas kayak gitu. Saudara sekalian, ya, kesulitan kehidupan itu sering kita hadapi sehari-hari. Maka hati-hatilah. Disitulah iblis datang untuk ngipas-ngipas kita. Disitulah iblis datang untuk ngompor-ngomporin kita. Kipas. Kita lagi di mana? Ya. Kita lagi lapar. Mau makan dulu lah. Mau makan. Sampailah ke warung. Makan banyak. Tiba-tiba, dompet mana? Ternyata dicopet. Mulai marah kan? Siapa nyopet? Ya kurang ajar dia. Mulai. Aduh, Bu, maaf Bu, dompet saya hilang. Loh, nggak bisa begitu dong Pak. Modus nih. Wah, mulai marah. Nggak percaya sama saya. Nggak tahu saya ini siapa. Mulai. Saya ini tidak pernah berbohong. Emang berapa sih harga restoran ini? Saya beli. Wah, mulai keluar aslinya. Mulai keluar kesombongannya, mulai keluar keangkuhannya. Di situ mulai terlihat sifat asli kita. Tapi kalau baik-baik saja, enggak, kita kelihatan seperti malaikat. Tidak ada masalah, kelihatan seperti malaikat. Lagi banyak harta, terlihat seperti malaikat. Makanya kenapa ayat itu dicobai oleh iblis? Karena iblis melihat ini kehidupannya baik, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Makanya iblis bilang, Tuhan, mungkin karena dia kaya, mungkin karena dia tidak pernah menghadapi masalah, makanya dia baik. Coba kalau dia menghadapi masalah Tuhan, pasti dia meninggalkan Tuhan. Apa kata Tuhan? Silakan iblis, silakan godai, silakan. Tapi satu hal, jangan ganggu nyawanya, jangan ganggu jiwanya. Akhirnya digodai sama iblis kan, kena penyakit sampai semuanya hancur, sampai semua hartanya hilang, termasuk anak-anaknya semua hilang. Pertanyaan saya, apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Sekali lagi, apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Itu baru kualitas iman yang the best. Ya. Menghadapi padang gurun pun dia tidak goyah, dia tidak meninggalkan Tuhan. Ya,
Kiranya jemaah-jemaah di sini semua menjadi ayub-ayub yang sekarang. Amin. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara sekalian. Ya, sekarang ini kita sedang menghadapi padang gurun. Sekarang ini kita sedang menghadapi kesulitan kehidupan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pertobatan, bertobatlah. Kemudian datang kepada Yesus, menerima dan percaya sebagai juru selamat pribadi. Itu langkah-langkahnya. Dan apalagi tetap tinggal di dalam Yesus. Ya, jangan sampai terpikir untuk meninggalkan Yesus. Jangankan meninggalkan Yesus, jangan sampai menjauh dari Yesus. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, tetap bersekutu dengan Tuhan Yesus. Secara pribadi, ya, secara pribadi, secara persekutuan bersama-sama, secara berjamaah, ayo tetap bina persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena keselamatan itu hanya ada di dalamnya. Penutup. Kalau penutup ini semua senang. Puji Tuhan. Kalau penutup semua senang. Tadi udah mulai berat matanya. Pas dia penutup langsung melek semuanya. Haleluya. Haleluya. Penutup. Apakah Anda sudah memiliki kepastian keselamatan? Amin. Amin. Kiranya keselamatan itu menjadi bagian dari kita. Bagaimana kita memastikan bahwa kita memiliki keselamatan? Ya, ketika kita bisa menilai sendiri ketaatan kita di hadapan Tuhan, kita yang bisa menilai sendiri, ya, bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita sendiri yang menilai sampai di mana tingkat pertobatan kita. Kita sendiri yang menilai sampai di mana kehidupan kita di dalam Yesus. Makanya dikatakan itu kan, hidup dalam aku dan aku dalam engkau. Maka mintalah apa saja yang engkau minta, aku akan berikan. Kenapa terkadang permintaan kita Tuhan tidak berikan? Ya mungkin kita belum di dalam Dia. Apa tanda-tanda kita sudah di dalam Dia? Kita berbuah. Ya. Buahnya apa? Buah-buah kasih dan buah-buah pertobatan. Terlihat kok. Orang yang sudah memiliki buah-buah kasih, maka dia itu tidak pernah ada namanya pelit, kikir, ya. Kemudian dia tidak ada namanya itu hitung-hitungan dengan orang lain. Dia penuh dengan kasih, seperti Yesus. Ya. Dia mengasihi dunia ini. Dia tidak pernah hitung-hitungan. Dia tidak pernah hitung-hitungan. Nanti kalau disalibkan itu, aduh, sakit ya, dipaku lagi, ya, dihajar lagi sama orang-orang itu. Sakit, dia hitung-hitungan. Dia hanya mengerjakan saja keselamatan buat kita. Maka kita juga jangan pernah hitung-hitungan kepada Tuhan. Ya, harus ada buah-buah kasih. Kasihilah sama manusia dan kasihilah Tuhan Allahmu seperti yang mengasihi dirimu sendiri. Itu yang harus kita kerjakan. Untuk memastikan itu kita bisa menilai sendiri. Jangan kita hanya mengatakan saya pasti selamat, kata siapa? Tapi kalau kau sendiri yakin, dan hanya Tuhan yang tahu itu, kalau itu benar, maka pasti selamat. Mari sekarang kita tetap mengisi keselamatan kita. Tetap isi keselamatanmu dengan taat kepada Tuhan. Tetap isi keselamatanmu dengan melakukan firman Tuhan. Bertobatlah, tinggalkan semua kehidupan yang lama itu. Sambutlah kehadirannya. Sebentar lagi kita akan memperingati lagi kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu di sini ada ibadah Natal Pemuda. Minggu depannya kita ada Natal Umum di sini. Ya, ayo, ya, kita menyambut kelahirannya. Ya, kita menyambut kelahirannya dengan hati yang penuh sukacita. Ya, kalau kita benar-benar orang yang sudah pasti diselamatkan, maka kita benar-benar juga sukacita menyambut hari kelahiran Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari.